Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini termasuk huruful muqatta'ah. Termasuk ayat mutasyabihat yang tidak bisa diketahui artinya kecuali Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ahasiba, adakah menyangka sopo annasu manusia ayut roku bahwa akan ditinggalkan mereka manusia, ayakulu bahwa berkata mereka, amanna telah iman kami, wahum dan sedangkan mereka iku la yuftanuna tidak akan dicoba mereka. Apakah orang-orang yang mengaku iman pada Allah itu mempunyai persangkaan bahwa dia tidak akan pernah dicoba oleh Allah? Apakah orang-orang yang mengaku-ngaku iman pada Allah, dia punya persangkaan, berasumsi bahwa tidak akan pernah dicoba oleh Allah? Apakah seperti itu? Jawabannya, jangan mempunyai persangkaan seperti itu. Karena sesungguhnya orang iman itu pasti dicoba. Orang iman itu tidak lepas dari cobaan. Dan Allah mencoba itu la budda, tidak boleh tidak. Pasti orang iman pasti dicoba oleh Allah. Ya tentunya di dalam Allah mencoba orang iman itu bihasbima indahum minal iman. Allah mencoba sesuai dengan kadar kiranya keimanan yang ada di hati mereka. Sebagaimana di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summa as-solihun, summa al-amsalu fal-amsal. Yubtala ar-rajul ala hassabi dinihi, fa in kana dinihi solabatun zida fil bala. Nabi pernah bersabda, lebih beratnya cobaannya manusia adalah para nabi. Nabi itu cobaan yang paling berat adalah. Cobaan yang paling berat yaitu cobaannya para nabi. Kemudian orang-orang yang solih. Orang-orang yang solih. Kemudian orang-orang di bawahnya orang solih. Lalu di bawahnya lagi. Tergantung keimanan atau tergantung kadar kira keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Semakin kuat keimanannya, semakin tebal keimanannya, semakin pula berat cobaannya. Karena di balik itu, saudara, akan ada pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kata Nabi, yubtala ar-rajul ala hassabi dinihi. Seorang laki-laki, dia dicoba sesuai dengan kadar kira agamanya. Fa in kana fi dinihi solabatun zida fil bala. Jika agamanya itu solid, kefahamannya itu solid, baik, zida fil bala. Allah akan memberikan tambahan cobaan untuk dirinya. Karena di balik itu, saudara, akan ada pula sangat besar pahalanya, semakin berat cobaannya, semakin besar juga nilai pahalanya. Walaqad fatanna, dan niscaya sungguh telah mencoba kami Allah. Alladzina, pada orang-orang,
min qablihim, dari sebelum mereka orang Mekah yang mengaku iman. Dan sungguh kami Allah telah mencoba orang-orang sebelum mereka orang Mekah, yaitu para nabi, para syuhada. Orang-orang dulu juga kami uji keimanannya. Tujuannya Allah memberikan ujian, cobaan, iku falaya'lamanna, maka niscaya mengetahui sungguh sapa Allahu Allah, niscaya akan mengetahui sungguh sapa Allahu Allah, alladzina, pada orang-orang, sodaku, yang benar mereka, walaya'lamanna, dan supaya mengetahui sungguh siapa Allah, al-kadzibina, pada orang-orang yang mendustakan. Alladzina sodaku, maksudnya orang-orang yang benar dalam keimanannya. Walaya'laman al-kadzibin, al-kadzibin, orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Dengan Allah memberikan cobaan, karena Allah ingin mengetahui orang-orang yang benar dalam keimanannya, dan Allah juga ingin mengetahui orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Kalau orang itu iman betul, maka dia akan sabar di dalam menghadapi cobaan. Tetap dalam keimanan. Seberat apapun cobaan, dia tetap iman. Dan Allah ingin mengetahui orang-orang yang dusta dalam keimanannya. Kalau dia orang yang dusta, dia tidak akan pernah sabar dengan cobaan yang Allah berikan. Sebenarnya saudara, umpama Allah tidak memberi cobaan, Allah pun juga tahu mana yang keimanannya serius, mana yang tidak, Allah tahu. Akan tetapi, memang Allah membuat seperti ini. Untuk menguji keimanan seseorang, Allah memberikan cobaan. Di dalam hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang iman ketika mendapatkan cobaan, dia seperti padi, mengikuti. Ada angin ke kanan, dia mengikuti ke kanan, ada ke kiri, dia mengikuti ke kiri. Orang iman ketika dicoba, dia mengikuti, karena dia sabar. Ke kanan, dia ke kanan, ke kiri. Tentunya tidak lepas untuk selalu berdoa. Berbeda dengan orang kafir atau orang munafik. Ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, dia seperti kayu yang berdiri tegak, tapi bawahnya keropos. Begitu terterpa angin, langsung roboh. Itu perbedaan orang iman dan orang munafik. Di dalam hal kebenaran keimanannya ataukah dusta dalam keimanannya. Am hasiba, adakah menyangka sopo alladzina, orang-orang ya'maluna, yang mengerjakan mereka, mengerjakan as-sayyiati, pada beberapa kejelekan, menyangka ayyasbikuna, bahwa mendahulukan mereka, na, pada kami Allah. Maksudnya bebas dari siksa. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejelekan, mengerjakan dosa, mengerjakan kemaksiatan, dia tidak mau bertobat? Apakah dia menyangka kalau dia itu bisa mendahului Allah? Maksudnya bisa luput dari azab, bisa bebas dari siksa. Sa'ama yahkumun, sa'ama
sejelek-jeleknya apa-apa, yahkumuna, yang menghukumi mereka. Persangkaan tersebut itu adalah persangkaan yang paling jelek, hukum yang paling jelek. Karena dengan dia mempunyai keyakinan seperti itu, dia mengerjakan kejelekan bisa bebas dari siksa tanpa bertobat, maka dia tidak akan pernah takut dengan Allah. Kalau sudah tidak takut dengan Allah, dia mengerjakan kemaksiatan itu sangat mudah dia lakukan. Man barang siapa, karena yang ada siapa man, iku yarju, mengharapkan dia, berharap dia, liqa Allahi, pada ketemu Allah. Prakteknya dia mengerjakan keimanan, dia iman dan beramal soleh. Fa inna ajalallah, maka sesungguhnya ajalnya Allah, maksudnya janji atau waktu yang dijanjikan oleh Allah, iku la'atin, niscaya datang. La'atin, niscaya datang. Barang siapa berharap ketemu Allah dengan beriman dan beramal solih, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan oleh Allah itu pasti datang. Waktu yang dijanjikan oleh Allah adalah surga, di mana dia akan mendapatkan surga, itu pasti terjadi, pasti hak. Al-jannatu haqqun. Wahuwa, dan dia Allah, iku as-sami'u, zat yang maha mendengar, al-alimu, lagi maha mengetahui. Allah, zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Mendengar ucapan hambanya, mengetahui perbuatan hambanya. Waman, dan barang siapa, jahada, yang mempersungguh dia, fa innama yujahidu, maka sesungguhnya mempersungguh dia, linafsihi, manfaat untuk dirinya. Linafsihi, manfaat untuk dirinya. Dan barang siapa yang mempersungguh dalam segala hal, contoh mempersungguh di dalam tolabul ilmi, mencari ilmu, mempersungguh dalam beribadah, mengikuti pengajian Al-Quran, asrama online. Fa innama yujahidu linafsihi, maka mempersungguhnya itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Artinya, ayat ini menunjukkan bahwa di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat, itu harus dengan pengorbanan, harus dengan mempersungguh. Karena dengan mempersungguh, itu sangat bermanfaat untuk dirinya. Pasti ada hasilnya. Dan tidak sia-sia. Innallaha, sesungguhnya Allah, ikulla ghaniyun, niscaya zat yang maha kaya, tidak membutuhkan, anil alamin, dari orang-orang seluruh alam, dari alam semesta. Sesungguhnya Allah, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan dari orang-orang seluruh alam. Artinya, Allah tidaklah butuh dari perbuatan atau amalan-amalannya hambanya. Yang membutuhkan amalan itu adalah hambanya sendiri, bukan Allah. Allah nggak membutuhkan. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan, fa innallaha ghaniyun an af'alil ibad.
walau kanu kulluhum ala atqa qalbi rajulin minhum ma zada dzalika fil mulkihi syai'an. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dari perbuatan-perbuatan hambanya. Andaikan semua hambanya takwa di dalam satu hatinya seseorang, dalam hati seseorang, maka hal itu tidak akan menambahi sedikit pun tentang kekuasaannya atau kerajaannya Allah. Karena memang Allah nggak butuh. Justru yang membutuhkan amalan-amalan itu adalah hambanya. Hanya Allah senang terhadap amalan-amalan hamba yang kontinu. Amalan yang kontinu itu yang amalan yang paling disenangi oleh Allah. Walladzina, dan orang-orang amanu yang telah beriman mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka, mengamalkan mereka, as-solihati, pada beberapa kebaikan. Iku lanukafironna, niscaya akan menghapus sungguh kami Allah, anhum, dari mereka, menghapus sayyiatihim, pada beberapa kejelekan mereka, dosa-dosa mereka. Walanajziyannahum, dan niscaya akan membalas sungguh kami Allah, hum, pada mereka, ahsanallati, pada lebih baiknya yang kanu, yang ada mereka, iku ya'maluna, mengerjakan mereka. Dan orang-orang yang beriman, hatinya beriman, dan mau mengerjakan amal soleh, amalannya amalan yang baik, pasti kami Allah menghapus dosa-dosa mereka, dan kami Allah akan membalas amalan mereka yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan, yaitu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipatan. Ayat ini mengisyaratkan, mengkhabarkan bahwa Allah itu betul-betul maha kaya dari semua makhluknya. Dan dengan kekayaannya Allah, Allah nggak membutuhkan amalannya. Justru orang-orang iman yang dia mengerjakan imannya dengan benar, dengan mengerjakan amal soleh, maka oleh Allah akan diberi pahala yang berlipat ganda. Dan Allah menghapus dosa-dosanya. Dosa-dosanya orang iman dihapus. Ya tentunya dengan cara bertaubat. Wa wasaina, dan wasiat kami Allah, al-insana, pada manusia, biwalidayhi, dengan kedua orang tuanya, husnan, berbuat baik. Husnan, berbuat baik. Dan kami Allah wasiat kepada para manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Supaya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini menunjukkan bahwa perintahnya Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka, dan jika memaksa kedua orang tua kepadamu insan, litus rika,
supaya syirik kamu bi padaku Allah, yaitu ma pada apa-apa laisa yang tidak ada laka bagimu bihi dengan ma apa ilmun ilmu, gak ada ilmu yang memperbolehkan syirik, gak ada dalil yang memperbolehkan syirik. Fala tuti'huma, maka jangan taat kamu huma pada kedua orang tua. Dan jika kedua orang tua memaksa kamu untuk berbuat musyrik, berarti memaksa untuk berbuat maksiat, menentang Allah, yang mana perbuatan itu tidak ada dasar dalil yang membolehkan. Gak ada dalilnya syirik diperbolehkan, gak ada. Justru yang ada dilarang. Nah, ketika kedua orang tuamu memaksa seperti itu, jangan kamu taati. Kamu gak boleh taat. Karena yang dikatakan taat itu pada kebaikan. Innamat ta'ah fi ma'rufin. Taat itu di dalam kebaikan. Kalau di dalam kemaksiatan nggak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada taat di dalam menentang Allah. Ilayya kepadaku Allah marji'ukum tempat kembali kalian. Fa'unabbi'ukum maka akan menceritakan kami Allah kum pada kalian, akan menceritakan aku Allah pada kalian, bima dengan apa-apa kuntum yang telah ada kalian iku ta'maluna mengerjakan kalian. Hanya kepadaku tempat kembali kalian, lalu akan aku ceritakan segala sesuatu yang kalian kerjakan. Maksudnya tidak hanya diceritakan, tapi aku balas. Ayat ini ada riwayatnya sebagai asbabun nuzul ayat ini. Sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Harbin, ibunya Sa'ad menuntut kepada Sa'ad. Sa'ad dituntut untuk berbuat syirik. Ketika itu ibunya bilang, faqalat ummu Sa'din, alaisa qad amarallahu bil bir, wallah la at'amu ta'aman wala ashrabu syaraban hatta amuta au takfuro. Hei Sa'ad, Allah kan perintah kamu berbuat baik. Berbuat baik pada kedua orang tua. Demi Allah, kata ibunya Sa'ad, saya tidak akan makan suatu makanan dan saya tidak akan minum suatu minuman sehingga kamu kufur atau saya mati. Ini paksaan ibunya. Kamu milih ibumu mati atau kamu kufur. Nah, murtad kamu. Pilih mana? Ibumu mati, kelaparan, atau kamu murtad. Kemudian turun ayat ini. Wa wassaynal insan biwalidayhi husnan. Al-ayah. Memang Allah perintah berbuat baik pada kedua orang tua. Akan tetapi ketika kedua orang tua memerintahkan atau memaksa pada kemaksiatan, nggak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Bahkan di dalam riwayat ibunya Sa'ad, dia tidak mau makan betul. Fakanu idza aradu ayuta'imuha syajaru faha. Ketika keluarganya Sa'ad akan menyuapin makanan kepada ibunya, sampai mulutnya ibu ini dibuka dengan paksa, lalu dimasukkan makanan itu. Karena dia sudah berjanji seperti itu, saya tidak akan makan sehingga kamu kufur, sehingga kamu keluar dari agamamu. Nah, ini ayat tentang birrul walidain.
Dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau bertanya, "Ayul amal ahabbu ilallah?" Qala as-shalah ala waqtiha. Wahai Nabi, amalan mana yang paling disenangi Allah? Nabi menjawab, salat pada waktunya. Qala summa ayun. Abdullah bertanya lagi, lalu mana lagi? Qala summa birrul walidain. Kemudian Nabi menjawab, kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah ini saudara. Jadi posisi berbuat baik pada kedua orang tua itu merupakan amalan yang terbaik setelah sholat sesuai dengan waktunya. Dan tentunya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, atau terutama adik-adik yang masih mempunyai kedua orang tua, ketika kita berbuat baik pada kedua orang tua, jangan hanya ketika kita diberi nikmat oleh kedua orang tua kita, tapi tiap hari, tiap waktu kita selalu berbuat baik pada kedua orang tua. Di dalam sebuah riwayat dijelaskan, man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah. Barang siapa yang pagi-pagian kedua orang tuanya keadaan ridho padanya, atau salah satu kedua orang tua itu ridho padanya, futihat lahu abwabul jannah, maka dia dibukakan pintu surga. Wa man amsa walahu abawani sakhitani alaih au ahaduhuma futihat lahu abwabu jahannam. Dan barang siapa sore harinya kedua orang tua marah padanya, atau salah satu kedua orang tua marah padanya, futihat lahu abwabu jahannam, maka dibukakan pintu neraka jahanam untuk dia. Untuk itu setiap saat, setiap waktu kita harus selalu berbuat baik pada kedua orang tua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menegaskan, ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhonya Allah itu berada di ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu berada di murkanya orang tua. Tergantung kita dalam menyikapi. Kalau kita buat orang tua kita marah, berarti Allah pun juga marah. Dan yang menarik lagi saudara, ternyata orang yang celaka, hidupnya tidak sukses, itu juga karena dia tidak bisa berbuat baik pada kedua orang tua, terutama seorang ibu. Banyak cerita tentang anak-anak durhaka berani pada kedua orang tua, terutama ibu. Di dalam ayat surat Maryam ayat 32, Nabi Isa pernah berkata, wabarron biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, berbuat baik pada ibuku. Dan dia, Allah, tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Artinya dengan saya berbuat baik pada ibu saya, Allah tidak menjadikan saya orang yang sombong, orang yang celaka. Dari ayat itu menunjukkan bahwa orang celaka itu karena dia tidak bisa berbuat baik kepada ibunya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang masih mempunyai orang tua, terutama ibu, berbaktilah kepada ibumu. Ketika
Anda merasa ada sesuatu yang terjadi pada diri Anda, tidak sukses, celaka, atau galau sekalipun, cobalah introspeksi diri bersama ibumu. Barangkali Anda mempunyai dosa kepada ibumu. Jangan sampai hidup kita sengsara, hidup kita celaka, karena kita tidak bisa berbakti pada kedua orang tua, terutama ibu. Walladina, dan orang-orang amanu, yang telah beriman mereka, wa amilu, dan mengerjakan mereka as-solihati, pada beberapa kebaikan. Ikul lanudkhilannahum, niscaya akan memasukkan sungguh kami Allah pada mereka, fis solihina, di dalam golongannya orang-orang yang solih, yaitu di dalam surga. Dan orang-orang yang beriman dan mau beramal solih, mereka aku masukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang solih. Wa minan nasi, dan sebagian dari manusia, man, ada orang, yakulu, yang berkata dia, amanna, telah iman kami, billahi, pada Allah. Tapi faida udia, maka ketika disakiti dia, disakiti oleh orang kafir contohnya, ditindas oleh orang kafir contohnya, fillahi, di dalam urusan Allah, ja'ala, maka menjadikan dia fitnatan nasi, pada rusaknya manusia, iku ka'adzabillah, fitnatan nasi, pada merusaknya manusia atau menyakitinya mereka manusia, iku ka'adzabillah, seperti siksanya Allah. Artinya dia putus asa. Tapi wala in ja'a, dan niscaya jika datang apa nasrun, pertolongan, mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad, layakulunna, niscaya berkata sungguh dia, inna, sesungguhnya kami, iku kunna, ada kami, iku ma'akum, bersama kalian orang-orang iman. Sebagian dari manusia, ada orang yang berkata atau mengaku, saya iman pada Allah. Tapi ketika dia diteror oleh orang kafir, disakiti oleh orang kafir di dalam urusan agama Allah, dia menjadikan menyakitinya manusia itu seperti siksanya Allah. Artinya dia menganggap penganiayaannya orang kafir itu seperti siksanya Allah. Mereka takut. Akhirnya mereka terpengaruh. Mereka murtad, keluar dari agama. Agar mereka tidak disakiti lagi pada orang-orang kafir. Jadi ketika dia disakiti orang kafir, kemudian dia terpengaruh, akhirnya keluar dari keimanan. Agar orang-orang kafir tidak lagi menyakiti mereka. Nah ini. Tapi ketika datang pertolongan dari Allah, mereka berkata, kami iman bersama kalian. Artinya ketika orang-orang iman mendapatkan kemenangan, mereka mengaku, aku juga teman kalian, aku juga iman, aku juga mendapatkan bagian dari
jarahan yang kalian dapatkan di dalam peperangan. Itulah, saudara, orang munafik. Sebagian manusia itu ada orang yang mempunyai sifat kemunafikan. Dia ngaku-ngaku iman. Ketika disakiti orang kafir, dia takut. Menganggap penganiayaan orang kafir itu seperti siksanya Allah. Takut betul dia. Sehingga dia ikut gabung dengan mereka agar tidak disakiti oleh mereka. Tapi ketika pertolongan Allah datang kepada orang-orang iman, dia ngaku-ngaku, saya masih teman kalian, saya masih iman, saya juga ingin mendapatkan bagian dari kemenangan itu. Itulah sifatnya orang munafik. Awalaisa, adakah tidak ada sopo Allahu Allah bi'a'lama, lebih mengetahui siapa Allah, bima, dengan apa-apa, fi suduril alamina, di dalam beberapa hatinya orang-orang seluruh alam. Bukankah Allah lebih mengetahui isi hatinya orang-orang seluruh alam? Bukankah Allah tahu isi hatinya orang-orang semuanya? Mana yang munafik, mana yang tidak, bukankah Allah tahu? Jawabannya, iya, Allah tahu. Allah tahu hatinya orang-orang yang di dalamnya ada kemunafikan. Wala ya'lamanna, dan niscaya akan mengetahui sapa Allah alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman mereka. Wala ya'lamanna, dan niscaya akan mengetahui sungguh sapa Allah alladzina, pada orang-orang amanu yang telah beriman mereka. Kalau iman, tentunya dia akan sabar. Dia akan tetap semangat ibadah. Wala ya'lamanna, dan niscaya mengetahui sungguh siapa Allah al-munafikina, pada orang-orang munafik. Tujuannya Allah mencoba melalui harta peperangan. Itu tujuannya adalah Allah ingin mengetahui orang-orang yang beriman betul. Kalau dia iman, dia akan sabar. Dia akan tetap semangat dalam beribadah. Dan Allah juga ingin mengetahui orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik, dia akan mudah putus asa. Dia akan mudah terpengaruh dengan orang-orang kafir. Tidak punya pendirian. Wa qala, dan berkata sapa alladzina, orang-orang kafaru yang telah kufur mereka, lilladzina, pada orang-orang amanu yang beriman mereka, ittabi'u, mengikutilah kalian, sabilana, pada agama kami, wal nahmil, dan niscaya akan menanggung kami, khotoyakum, pada beberapa kesalahan kalian. Padahal wa mahum, dan tidak ada mereka, iku bihamilina, orang-orang yang menanggung, min khotoyahum, dari kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosanya mereka, min syai'in, sedikit pun, min khotoyahum, dari kesalahan-kesalahan mereka, mereka orang iman, min syai'in, sedikit pun. Orang-orang kafir, yaitu Abu Jahal dan teman-teman,
Dia berkata kepada orang-orang iman, "Hei orang-orang iman, ikuti agamaku. Keluarlah dari agamanya Muhammad. Kalau kalian dosa, aku yang menanggung dosamu. Aku tanggung dosamu." Padahal mereka tidaklah bisa menanggung dosanya orang-orang iman sedikit pun. Karena yang bisa menanggung dosa itu adalah orang-orang yang bersangkutan. Orang lain tidak bisa menanggung dosanya orang lain. Wala taziru waziratu wisra ukhra. Innahum, sesungguhnya mereka, ikulakadibuna, niscaya orang-orang yang dusta. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir, Abu Jahal dan kawan-kawan adalah orang-orang yang dusta. Walayah milunna, dan niscaya menanggung sungguh mereka orang-orang kafir, asqalahum, pada dosa-dosa mereka orang kafir. Wa asqalan, dan beberapa dosa, ma'a asqalihim, beserta dosa-dosa mereka orang kafir. Dan orang-orang kafir menanggung dosanya mereka dan dosa bersama dosa mereka. Artinya dosanya mereka itu, dosanya itu berlipat ganda. Satu dosa sebab kekufurannya, dan satu dosa lagi sebab mengajak orang lain untuk menetapi kesesatan. Jadi dosanya double. Dosanya dia karena kekufuran, dosanya lagi karena dia mengajak orang untuk menetapi kekufuran. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu." Barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu. La yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya orang yang mengikuti dia, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa tersebut. Maka dikatakan di sini, asqalahum wa asqalan ma asqalihim. Dosanya itu double. Dosa dia karena kekufuran, dan dosanya lagi karena dia mengajak orang untuk menetapi kekufuran. Wala yus'aluna, dan niscaya akan ditanya sungguh mereka orang kafir yaumal qiyamati, pada hari kiamat, amma, dari apa-apa, kanu, yang telah ada mereka, iku yaftaruna, berbuat-buat dusta mereka. Dan kelak nanti di hari kiamat, mereka akan ditanya sungguh tentang perbuatan dusta mereka, termasuk menyembah berhala. Walaqad arsalna, dan niscaya sungguh telah mengutus kami Allah, Nuhan, pada Nabi Nuh, ila qaumihi, pada kaumnya Nabi Nuh. Fala bisa, maka bertempat siapa Nabi Nuh, fihim, di kalangan mereka kaum, alfasanatin, selama 1000 tahun, illa, kecuali, khomsina,
50 apa nih aman tahunnya, kecuali 50 tahun. Maksudnya 1000 tahun dikurangi 50 tahun. Sama dengan 950 tahun. Fa'akhodahum, maka mengambil hum pada mereka, maksudnya menimpa pada mereka, opo atufanu banjir besar. Wahum, dan sedangkan mereka kaum iku zolimuna, orang-orang yang menganiaya. Dan sungguh kami Allah mengutus Nabi Nuh pada kaumnya. Nabi Nuh bertempat di kalangan kaumnya selama 1000 tahun kurang 50, yaitu 950 tahun. Lalu kaumnya Nabi Nuh ditimpa banjir besar karena mereka melakukan penganiayaan, yaitu melakukan kekufuran, mereka melakukan kemusyrikan, termasuk menghina Nabi Nuh. Di dalam riwayat dijelaskan, Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, bu'itsa Nuhun wa huwa li arba'ina sanah wa labisa fi qaumihi alfasanah illa khamsina aman wa asha ba'da tufan sittina aman hatta kasurun nasu wa fashaw. Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Nuh diutus usia 40 tahun. Nabi Nuh dakwah amar ma'ruf pada kaumnya selama 950 tahun. Hanya mendapatkan penginsap sejumlah 80 orang. Kemudian banjir besar. Setelah banjir, Nabi Nuh diberi umur oleh Allah masih hidup selama 60 tahun. Sehingga usianya atau umurnya Nabi Nuh itu sampai meninggal dunia 1050 tahun. Diutus 40 tahun, kemudian amar ma'ruf selama 950 tahun, setelah banjir masih hidup 60 tahun. Sehingga totalnya umurnya Nabi Nuh itu 1050 tahun. Fa'anjainahu, maka menyelamatkan kami Allah hu pada Nabi Nuh, wa ashabas safinati, dan penghuni perahu. Penghuni perahu yaitu orang-orang iman, 80 orang. Wa ja'alnaha, dan menjadikan kami Allah ha pada perahu ayatan, sebagai ayat lil alamina, untuk orang-orang seluruh alam. Lalu kami Allah menyelamatkan pada Nabi Nuh dan penghuni perahu, yaitu orang-orang iman, jumlahnya 80 orang, beserta hewan-hewan yang dibawa. Dan kami jadikan perahunya Nabi Nuh itu sebagai ayat untuk alam semesta. Di dalam riwayat dijelaskan, perahunya Nabi Nuh itu tingginya 30 dhira'. 30 dhira' itu kurang lebih 15 meter. 1 dhira' itu setengah meter. Lebarnya perahunya Nabi Nuh 50
dhira'. Perahu Nabi Nuh terdiri dari 3 dek. Penghuni perahunya Nabi Nuh yaitu manusia dan hewan. 80 orang, 40 orang laki-laki, 40 orang perempuan. Dek yang pertama dihuni oleh hewan-hewan yang besar, hewan-hewan buas. Dek kedua dihuni manusia. Dek ketiga yang paling atas dihuni hewan jenis burung-burungan. Perahunya Nabi Nuh berlayar, ada yang menjelaskan 40 hari, ada yang menjelaskan 5 bulan, ada yang menjelaskan 150 hari. Banyak riwayat yang menjelaskan hal ini. Perahunya Nabi Nuh berputar, tawaf mengelilingi Ka'bah, dan berhenti di Bukit Judi. Bukit Judi itu kalau sekarang ya dekat perbatasan negara Turki dan Irak. Turki, Irak, Suriah kalau sekarang. Nah, perahunya Nabi Nuh menjadi ayat bagi alam semesta, sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Dan ayat 14-15 ini merupakan ayat tasliyatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat penghibur untuk Nabi. Nabi dihibur oleh Allah dengan ayat ini bahwa orang-orang kafir itu pasti ada. Dan jangan putus asa untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita beramar ma'ruf, kemudian mereka tidak mau iman, itu hal yang sudah wajar. Dan itu sudah ada qadarnya. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah, tapi yang insaf hanya 80 orang. Nabi Muhammad juga dihibur oleh Allah, jangan putus asa di dalam dakwah amar ma'ruf kepada orang-orang kafir Mekah. Pasti pada akhirnya Allah akan menolong orang-orang iman. Wa'lam annallaha sayudhiruka wa yansuruka wa yu'ayyuduka wa yudillu aduwuka wa yakbituhum wa yaj'aluhum asfalas safilin. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya Allah pasti menolong kamu, Allah pasti memenangkan kamu, dan Allah pasti menguatkan padamu, dan Allah akan menghinakan musuhmu. Ini Nabi dihibur oleh Allah agar tidak putus asa di dalam menghadapi orang-orang kafir Mekah. Dan kita juga mengambil hikmahnya ketika kita sebagai mubalegot, seorang da'iyah, jangan putus asa untuk berdakwah terus, mengajak untuk menetapi kebenaran. Wa Ibrahimah waskur Ibrahimah, dan ceritakan Muhammad tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu qala, bersabda siapa Nabi Ibrahim, liqaumihi, pada kaumnya, u'budu, menyembahlah kalian kaum Allah, pada Allah, wattaku, dan takutlah kalian kaum hu, pada Allah. Zalikum, demikian itu, menyembah Allah dan
takut pada Allah, iku khairun, lebih baik, lakum, untuk kalian, in kuntum, jika ada kalian, iku ta'lamuna, mengetahui kalian. Ceritakan wahai Muhammad tentang ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika itu Nabi Ibrahim berdakwah pada kaumnya, hei kaumku, sembahlah Allah, takutlah pada Allah. Menyembah Allah dan takut Allah itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Artinya lebih baik daripada menyembah berhala-berhala kalian. Dzalikum khairul lakum min ibadatil asnam. Daripada kalian menyembah berhala, lebih baik menyembah kepada Allah. Innama ta'buduna, sesungguhnya menyembah kalian, min dunillah, dari selain Allah, iku ausanan, beberapa berhala. Ausanan itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ma'ubida li ghairillah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala, adalah patung. Wa takhlukuna, dan menciptakan kalian, orang-orang kafir, ifkan, pada kedustaan. Kalian menyembah berhala itu menciptakan kedustaan. Artinya kalian ciptakan sendiri, kalian sembah-sembah sendiri. Bahkan ada yang menciptakan berhala itu, patung itu terbuat dari roti. Dibuat dari roti, kemudian disembah, setelah menyembah lapar, dimakan itu roti. Sampai seperti itu. Jadi berhalanya dimakan. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, ta'buduna, yang menyembah kalian, min dunillahi, dari selain Allah, berhala-berhala, ikul la yamlikuna, tidak memiliki mereka berhala, maksudnya tidak bisa memberi, lakum, pada kalian, rizkon, pada rizki. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu tidak bisa memberi rizki pada kalian. Jangankan memberi rizki, untuk menghidupi dirinya sendiri nggak bisa. Fabtagu, maka mencarilah kalian, indallahi, di sisi Allah, arizqa, pada rizki. Wa'buduhu, dan menyembahlah kalian pada Allah. Washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian lahu, pada Allah. Yang bisa memberi rizki itu adalah Allah. Maka carilah rizki di sisi Allah. Sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah. Jadi yang bisa memberi rizki adalah Allah. Maka kita mencari rizki itu mintanya kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya, tertibkan ibadah. Menyembah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ilaihi, hanya kepada Allah, turja'una, dikembalikan kalian. Hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Wa intukadzibu, dan jika mendustakan kalian kaum, faqad kadzdzaba, maka sungguh telah mendustakan, sapa umamun, beberapa umat, min qablikum, dari sebelum kalian. Jika kalian mendustakan, ketahuilah sesungguhnya umat-umat dulu sebelum kalian itu juga telah mendustakan pada Rasulnya.
kalian di sini rujukannya bisa kaumnya Nabi Ibrahim, masih berkaitan dengan ayat di atas, atau kalian di sini adalah kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian kaumnya Nabi Ibrahim, berarti ini masih ucapannya Nabi Ibrahim, mendustakan umat-umat dulu sebelum kalian itu juga pernah mendustakan pada Rasulnya. Artinya apa yang kalian kerjakan itu sama seperti orang-orang kafir zaman dulu. Dan mereka orang-orang kafir zaman dulu mendustakan, akhirnya disiksa oleh Allah. Dan pasti kamu juga akan disiksa oleh Allah ketika kamu mendustakan saya. Kalian Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad berarti orang-orang kafir Quraisy. Jika kalian orang-orang kafir Quraisy mendustakan, ketahuilah umat-umat dulu sebelum kalian juga mendustakan. Dan mereka karena mendustakan akhirnya oleh Allah disiksa. Dan tidak menutup kemungkinan pasti kalian juga akan disiksa kalau kalian tetap seperti ini. Kalian tidak mau iman, kalian akan disiksa. Wa ma 'alar rasuli, dan tidak ada atas utusan illa kecuali al-balagu, menyampaikan, al-mubinu, yang jelas. Tugasnya utusan adalah menyampaikan yang jelas. Wa ma 'alar rasul illal balagul mubin, ini tidak mansuh. Sebab ini ayat tentang cerita. Ini tidak mansuh. Jadi tugasnya utusan itu adalah menyampaikan risalahnya Allah. Adapun yang memberikan hidayah, yang menyesatkan, itu adalah Allah. Wallahu yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Hidayah urusan Allah. Tugasnya Rasul hanya menyampaikan. Awalam yarau, adakah belum mengetahui mereka orang-orang kafir? Sudah kan? Kaifa, bagaimana, yubdi'u, memulai sapa Allahu Allah al-khalqa, pada ciptaan. Maksudnya menciptakan ciptaan. Summa yu'iduhu, kemudian mengulangi siapa Allah pada ciptaan. Artinya oleh Allah dibangkitkan lagi setelah diciptakan, diwafatkan, lalu dibangkitkan kembali. Apakah mereka orang-orang kafir belum tahu? Sudah kan? Bagaimana Allah menciptakan makhluk, kemudian oleh Allah diulangi. Allah menciptakan makhluk, awalnya tidak ada, kemudian diciptakan ada. Lalu diwafatkan, kemudian dibangkitkan dari kubur. Inna dzalika, sesungguhnya demikian itu, Allah menciptakan makhluk, kemudian mengulangi lagi, bangkit dari kubur. Alallahi, atas Allah, iku yasirun, mudah. Yasirun, mudah. Gudir ngalih. Sesungguhnya menciptakan makhluk, kemudian mengulangi lagi, itu sangatlah mudah bagi Allah. Seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Wa idza qadha amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan kun, maka jadilah semuanya. Bagi Allah sangat mudah. Apa sih yang gak mungkin bagi Allah? Semuanya mungkin bagi Allah. Semuanya bisa bagi Allah.
Kul katakanlah Muhammad, siru berjalanlah kalian orang-orang Mekah, fil ardi di muka bumi. Fanduru maka memperhatikanlah kalian. Kaifa bagaimana bada'a memulai siapa Allah, maksudnya menciptakan, al-khalqa pada ciptaan. Yang mana ciptaan itu berbeda-beda. Warnanya, kulitnya, bahasanya, sifatnya, wataknya ini berbeda-beda. Summa kemudian Allah iku yunshi'u menumbuhkan siapa Allah an-nash'atal al-akhirata pada tumbuhan yang akhir. Maksudnya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Mekah, berjalan-jalanlah kalian di bumi. Lalu perhatikan bagaimana Allah menciptakan makhluknya. Berbagai macam model makhluknya. Warnanya berbeda, kemudian kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, sifatnya, wataknya berbeda. Coba perhatikan. Kemudian Allah menumbuhkan pada tumbuhan yang akhir. Artinya yaumul ba'ts. Setelah diciptakan, kemudian diwafatkan, lalu Allah membangkitkan kembali. Di hari kebangkitan. Bangkit dari kubur. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku qadirun zat yang maha kuasa. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ayat ini saudara mengajak kita untuk selalu tafakkur, berpikir pada ciptaannya Allah sebagai ayat tentang kekuasaannya Allah. Tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah, berangan-anganlah tentang ciptaannya Allah. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Jangan berfikir, jangan berangan-angan tentang zatnya Allah. Kita cukup memikirkan atau mengambil ibrah, mengambil contoh tentang kekuasaan Allah dari ciptaan-ciptaannya. Berbagai macam ciptaan, berbagai variasi ciptaan, warna kulit yang berbeda, bahasa berbeda, kemudian watak pun juga berbeda. Bahkan ketika ada saudara kembar, wataknya tentunya tidak pernah sama. Pasti berbeda wataknya. Mungkin yang satu suka makan pedas, yang satu tidak suka makan pedas. Karena punya watak sifat yang berbeda. Yu'adzibu akan menyiksa siapa Allah. Man pada orang. Yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Wa yarhamu dan akan menyayangi siapa Allah. Man pada orang. Yasha'u yang menghendaki siapa Allah. Allah akan menyiksa kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah akan menyayangi kepada orang yang dikehendaki. Artinya, siapa yang disiksa, siapa yang disayang oleh Allah, itu semuanya adalah kehendaknya Allah. Wa ilahi dan hanya kepada Allah tuqallabuna akan dikembalikan kalian. Hanya kepada Allah kalian akan kembali. Wa ma antum dan tidak ada kalian orang-orang kafir. Iku bimu'jizina orang-orang yang melemahkan. Maksudnya menolak pada siksa. Fil ardi
di muka bumi, wala dan tidak fis samai di langit. Dan kalian tidak akan bisa menolak siksanya Allah meskipun kalian bertempat di bumi maupun di langit. Kalian bertempat di bumi atau di langit, kalian tidak akan bisa menolak, menghindar dari siksanya Allah. Wa malakum, dan tidak ada bagi kalian min dunillah, dari selain Allah, min waliyin, kekasih, wala dan tidak nasirin, penolong. Dan tidak ada selain Allah bagi kalian penolong, kekasih dan penolong. Kekasih yang bisa mencegah kalian dari siksanya Allah, penolong yang bisa menolong kalian dari siksanya Allah. Itu tidak ada. Walladzina, dan orang-orang kafaru yang telah kufur mereka, bi ayatillah, pada ayat-ayatnya Allah, waliqaihi, dan pada ketemu Allah, ulaika, mereka itu, iku ya isu, sama putus asa mereka, putus asa dari rahmatnya Allah, mir rahmati, dari rahmatku. Nah ini, wa ulaika, dan mereka itu, lahum, bagi mereka, adzabun, siksaan, alimun, yang pedih. Dan orang-orang yang tidak percaya ayat-ayatnya Allah dan tidak percaya ketemu pada Allah, mereka itu adalah orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Artinya, orang kalau sudah tidak percaya ayatnya Allah, orang kalau sudah tidak percaya lagi ketemu Allah, maka dia itu tidak dapat harapan untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Gimana dia dapat rahmatnya Allah? Ayatnya Allah aja dia nggak percaya. Ketemu pada Allah dia nggak percaya. Maka dia tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Wa ulaika lahum adzabun alim. Bahkan mereka berhak untuk mendapatkan siksaan yang pedih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Semoga yang kita kaji pada season ini, Allah memberikan banyak hikmah, banyak manfaat yang barokah. Ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.